Hai, selamat datang kembali di Medisolindo. Kita sering mendengar istilah kalori sepanjang waktu. Berapa banyak kalori dalam setiap sarapan pagi kita? Berapa banyak kalori yang terbakar saat kita melakukan push up atau saat jogging di pagi hari? Namun sesungguhnya, apa sih kalori itu? Dan berapa sebenarnya nilai kalori yang kita perlukan? Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a Kalori adalah sebuah satuan untuk mengukur kebutuhan energi tubuh. driveway. Adalah Nicholas Clement yang pertama kali mendefinisikan kalori pada tahun 1824 sebagai unit energi panas. Istilah kalori ini juga berasal dari bahasa Latin, yaitu calor, yang berarti panas. They deceive with the negative. Keseimbangan akan terjadi jika kita mendapatkan sejumlah energi sebanyak yang kita buang. Jika kita konsisten menambah energi ke dalam tubuh lebih banyak dibanding yang dibakar, maka kelebihan energinya akan disimpan sebagai lemak di dalam sel tubuh. Dan pasti, kita akan bertambah gemuk karenanya. Sebaliknya, jika kita membakar lebih banyak energi dibanding yang didapat, maka berat badan pun pasti akan turun. Kita perlu tahu cara mengukur energi, seberapa yang kita dapat, dan seberapa yang kita pakai, dan kita akan melakukannya dengan menggunakan satuan ukur yang disebut kalori. Satu kalori yang kita ukur di makanan, biasa juga disebut kalori besar. Ini diartikan sebagai jumlah energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu untuk setiap 1 kg air sebanyak 1 derajat Celcius. Semua yang kita konsumsi punya perhitungan kalorinya. Ini tentang ukuran, berapa banyak energi yang disimpan pada setiap makanan dalam ikatan kimianya. Rata-rata, satu potong pizza punya 272 kalori. Ada 78 kalori dalam satu buah roti, dan 52 kalori pada sebuah apel. Energinya akan dilepaskan saat makanan mulai dicerna, dan disimpan dalam molekul lain yang dapat dipecah, untuk menyediakan energi ketika tubuh memerlukannya. Energi yang tersedia, nantinya digunakan dalam 3 cara, sekitar 10% untuk memulai proses pencernaan. Sekitar 20% untuk aktivitas fisik, dan bagian terbesarnya, sekitar 70% energi yang tersisa, digunakan untuk mendukung fungsi dasar organ dan jaringan tubuh kita. Ketiganya berhubungan dengan kecepatan proses metabolisme basal. Ini terkait tentang berapa jumlah kalori yang kita perlukan untuk bertahan hidup saat kita tidak sedang makan atau bergerak. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Tinggal tambahkan aktivitas fisik dan proses mencerna. Maka kita akan sampai pada pedoman resmi tentang berapa banyak kalori yang diperlukan seseorang setiap harinya. Ini adalah perkiraan kebutuhan kalori setiap orang. 2.000 untuk wanita, dan 2.500 untuk pria. Perkiraan itu berdasarkan faktor-faktor seperti berat badan rata-rata, aktivitas fisik harian, dan massa ototnya. Apakah itu berarti semua orang perlu sekitar 2.000 kalori? Tidak harus. Jika kamu melakukan aktivitas berat, seperti bersepeda dari ujung timur hingga ke ujung barat Pulau Jawa, tubuhmu pasti memerlukan sekitar 9.000 kalori per hari. Dalam proses kehamilan, energi yang diperlukan seorang wanita sedikit lebih banyak dibanding biasanya. Dan para lansia biasanya memiliki metabolisme yang lebih lambat, maka energi yang dibakar pun juga pasti akan perlahan, sehingga memerlukan lebih sedikit kalori. Ada hal penting lain yang kita perlu tahu sebelum menghitung kalori. Jika Anda melihat kalori pada label nutrisi kemasan sebuah makanan, fahami bahwa ini berarti bukan berapa banyak energi yang benar-benar bisa kita dapatkan darinya. Makanan berserat, seperti seledri dan gandum, perlu lebih banyak energi untuk dicerna. Jadi, sebetulnya kamu mendapatkan lebih sedikit energi dari setiap 100 kalori seledri, bila dibandingkan dengan 100 kalori keripik kentang. Karena kentang memerlukan lebih sedikit energi untuk dicerna. Meskipun faktanya, bahwa beberapa makanan akan memberikan kita kandungan nutrisi seperti gizi, protein dan vitamin, terlalu banyak mengonsumsi itu, justru dapat membuatmu menjadi lebih gemuk. Setiap orang akan berbeda jumlah kalori yang akan didapatkannya, meski mungkin makanan yang dicerna sama persis. Variasi seperti tingkat enzim, panjang usus, jenis dan jumlah bakteri dalam saluran cernanya, menjadi sebab kemampuan setiap orang untuk menyerap energi dari makanan menjadi sedikit berbeda. Kalori adalah satuan energi yang tentu dapat berguna,
Saat kita telah tahu berapa banyak kalori yang kita perlukan sebenarnya, dengan mempertimbangkan faktor seperti olahraga, jenis makanan, dan kemampuan tubuh kita untuk memproses energi. Well, semoga kita lebih paham sekarang, dan lebih bijak dalam mempertimbangkan jumlah kalori yang seharusnya kita konsumsi, sesuai usia dan aktivitas fisik harian kita. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini, agar terus bisa memperkaya persepsi dan wawasan kita bersama, dengan menekan tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih telah menonton. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.